Shenru, karena keinginan pribadimu, kamu mengabaikan kepentingan orang lain. Perilakumu sangat buruk. Sudah melupakan niat awalmu. Mulai hari ini, kamu pergi ke pertanian di desa untuk memperbaiki diri dan introspeksi. Ibu! Seseorang, bawa Nyonya Muda ke desa. Ibu, bukan aku yang melakukannya. Aku difitnah, Ibu. Aku difitnah. Cantik sekali. Ya, ini Nyonya Muda. Di usia muda, sudah membantu keluarga Zhou mendapatkan proyek kerja sama internasional. Sepertinya konferensi pers kali ini akan menetapkannya sebagai direktur utama. Dulu kami pikir, Nyonya Muda hanya berbakat luar biasa. Ternyata hari ini bertemu, kecantikannya seperti bidadari. Keluarga Zhou sungguh beruntung. Terima kasih kepada semua telah datang ke acara peluncuran grup Zhou. Sekarang, saya umumkan, mulai hari ini, menantu saya Shenru secara resmi mengambil alih jabatan. Ketua, tidak baik. Ada apa? Ketua, semua dana Liquid Group telah dipindahkan secara rahasia ke luar negeri. Siapa yang berani menggerogoti dana grup Zhou saya? Nyonya Muda. Ini. Bukan aku. Omong kosong. Mana mungkin menantu saya melakukan hal seperti ini? Ketua, dana memang telah dipindahkan ke rekening luar negeri Nyonya Muda. Ibu, aku tidak melakukannya. Menantu keluarga Zhou mencuri dana perusahaan ratusan juta. Jika tidak bisa berhasil dikembalikan, mungkin akan membahayakan kepentingan mitra kerja lainnya. Bukan hanya itu, mungkin gaji puluhan ribu karyawan tidak bisa dibayarkan berkat kemakmuran dan kekayaanmu sendiri. Menempatkan karyawan dalam kesulitan. Sungguh tak berperasaan. Kakak ipar, ibu biasanya memperlakukan kamu lebih baik daripada aku, perempuannya sendiri. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu durhaka ini? Yang membuat ibu kecewa. Ketua Direktur Zhang, apakah kamu akan melindungi menantumu? Kalau begitu, kerja sama kita. Sampai di sini saja. Aku juga membatalkan kerjasama. Berikan penjelasan, harus berikan penjelasan, berikan penjelasan. Apa maksudnya ini? Berikan penjelasan. Harus memberikan pertanggungjawaban. Ibu, apapun kebenarannya, jika tidak dihukum, sulit meredakan kemarahan orang banyak. Ru'er, seharusnya bukan orang seperti itu. Tapi sekarang situasi genting, harus dihukum tegas. Beri pertanggungjawaban, beri penjelasan. Kerugian grup mungkin akan lebih besar. Ibu, bukan aku. Shenru, demi keinginan pribadimu, kamu mengabaikan kepentingan orang lain. Perilakumu buruk, sudah melupakan niat awal. Mulai hari ini, kamu pergi ke pertanian desa. Berbenah diri dan renungkan kesalahanmu. Ayo, sini. Ibu, Bawa Nyonya Muda ke desa. ibu bukan aku yang melakukannya. Aku difitnah, ibu. Shenru, Ibu, ibu. hari-hari sengsaramu masih panjang di depan. Pekerjaanmu sudah selesai. Kau sudah istirahat. Nyonya Muda datang ke sini. Bukan untuk bersenang-senang. Kakak Liu, aku belum makan seharian. Kepalaku agak pusing. Aku mau istirahat sebentar di sini, boleh? Apa aku yang melarangmu makan? Siapa yang suruh kamu lari? Lebih lambat dari anjing? Aku terpaksa kasih makan anjingnya dulu. Ayo bangun, selesaikan mencangkul tanah sebelum gelap. Kalian sengaja menggangguku. Oh, ibu mertuaku dan suamiku kalau tidak akan membiarkan kalian. Kamu secara pribadi memindahkan dana grup? Ratusan juta? Masih berharap mereka datang menengokmu? Kurasa Nyonya Muda? Belum cukup introspeksi. Biarkan aku membantumu. Tekan dia. Oh, lepaskan aku. Jangan mendekat.
Ibu? Semua obat ini sudah kuberi tanda. Nanti ibu minum obat, tidak akan tertukar lagi. Sungguh menantu yang baik, sangat memikirkan kesehatan ibunya. Entah bagaimana keadaan Ruer di desa. Apakah baik-baik saja? Hal itu, sekalipun memang dia yang lakukan, pasti ada kesulitannya. Kalau Yan Sheng pulang ke negeri, tahu Ruer pergi ke desa, pasti sangat sedih. Kepala rumah tangga, siapkan mobil ke pertanian. Ada apa ini, Tuan Liu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya tua, semua ini dihancurkan oleh Nyonya muda. Apa? Nyonya muda bilang, dia adalah Nyonya muda keluarga Zhou. Dia tidak akan melakukan pekerjaan kasar ini dan bilang, kalau kami berani menghalangi, nasib kami akan sama seperti ayam ini. Tidak bisa bicara selamanya. Nyonya tua, kami juga terpaksa. Tidak berani mengatur Nyonya muda. Ayam-ayam di peternakan ini, semua diracuni sampai mati olehnya. Dia bilang kalau kami tidak menuruti perintahnya, ayam-ayam ini adalah akhir kami. Ibu, ini bukan sekadar ulah kekanak-kanakan. Ini jelas-jelas. Menantang batas kesabaranmu. Awalnya kukira Ruer tinggal di peternakan sebentar, bisa melatih karakternya. Tak disangka, dia malah semakin menjadi begitu kejam terhadap nyawa. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, Nyonya muda harus didisiplinkan dengan ketat. Jika dia masih membunuh dengan semena-mena dan bertindak sewenang-wenang, jangan pernah pulang lagi. Keluarga Zhou tidak punya menantu perempuan seperti dia. Baik. Shenru, kakak Yan Sheng, adalah milikku. Posisi direktur utama juga milikku. Kamu jangan harap bisa kembali selamanya. Ruer, bagaimana bisa kamu tidak menyesal sama sekali? Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada Yan Sheng? Nyonya, hati-hati. Hati-hati, Nyonya. Ibu! Bu! Berhenti. Ibu! Berhenti. Ibu! Kakak ipar baru saja melakukan hal yang begitu buruk. Kalau dia dibiarkan kembali ke keluarga Zhou sekarang, saham keluarga kita pasti akan turun. Aku tidak boleh terlalu lembut hati. Ibu! Jalan saja. Ibu! Mengapa? Mengapa? Aku hanya ingin kau menungguku. Aku hanya ingin berbicara denganmu. Nyonya tua bilang, kami harus lebih keras padamu, agar kau kembali ke jalan yang benar. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya ibuku akan memperlakukanku seperti ini. Pasti kalian yang membohonginya. Bohong lagi kenapa? Surga tinggi dan kaisar jauh. Karena Nyonya muda tidak menurut, maka aku akan mengurungmu di kamar gelap untuk introspeksi. Ikat dia! Abah, lepaskan! Jangan bergerak. Lepaskan! Dengar tidak? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Katanya kau punya fobia ruang tertutup dan paling takut tikus. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Jangan Kak Liu. Nanti di dalam rumah ini akan ada ribuan tikus. Mereka akan merayapi tubuhmu, mencium wajahmu,
lalu menggigit mulutmu. Kaliyu, aku mohon lepaskan aku. Aku bisa memberikan apa saja, Kaliyu. Kamu hanyalah seorang istri yang dibuang keluarga Zhou. Bisa memberikan apa yang bagus kepadaku. Lebih baik disimpan untuk tikus. Mungkin mereka akan menggigitmu sedikit. Pergi. Jangan mendekat. Jangan, suamiku, kapan kamu pulang? Kamu sedang transfer ke siapa? Kakak, kamu kenapa tiba-tiba pulang? Aku di luar negeri. Dengan kabar soal perusahaan. Sengaja pesan tiket paling awal untuk buru-buru pulang. Gimana, Roy? Kakak ipar. Kakak ipar sedang tidak di rumah. Apakah terjadi sesuatu? Kakak, ibu untuk meredakan kemarahan orang banyak, mengirim kakak ipar ke desa untuk melatih karakternya. Apa? Tapi kamu tenang saja. Sebenarnya, ibu hanya berpura-pura saja. Oh ya, malam ini ada pesta. Bisakah kamu menemaniku? Ya, waktu keguguran tidak sengaja. Sudah lemah sejak awal. Aku? Bagaimana kalian tega menyuruhnya pergi ke desa menderita? Tidak aku, Kak. Tunggu aku. Pakai tenaga. Tidak makan ya. Ayo. Kamu mau menyakitiku ya? Hanya tahu nangis. Dasar si kecil. Si kecil. Cuci dengan baik. Bisa apa sih benar-benar? Kak, tunggu aku. Aduh, ini kan edisi terbatas. Gaun haute couture. Jadi, kotor semua. Salah si Shenro itu benar-benar menyebalkan. Kak. Kak. Kalian sedang apa? Oh, sayang. Sayang, kamu akhirnya datang. Tuan muda, kamu akhirnya datang. Nyonya muda ini benar-benar membuat kekacauan. Ada apa ini? Tuan muda, nyonya muda, setiap hari tidak bekerja. Dia terus mencari cara untuk melawan kami. Tadi dia menyelamkan air cuci kaki. Kata buku begini bagaimana bisa menyelesaikan perintah nenek. Untuk melatih karakter nyonya muda. Benar sekali. Betul. Aku tidak, jelas-jelas kalian. Kakak ipar. Kakak ipar, waktu itu kamu meracuni ratusan ayam. Sekarang kamu menganiaya karyawan lagi. Kalau kamu begini, bagaimana kakak bisa tenang untuk membawamu pulang? Aku tidak. Sayang, kamu yang paling mengerti aku tidak. Rower selalu lemah lembut. Mana mungkin dia menyusahkan kalian? Tuan muda tidak tahu. Waktu itu, nenek datang menjenguk nyonya muda. Setelah pulang, dan dia sakit beberapa hari. Apa?
Kak, dia berkata benar. Waktu itu ibu marah sampai beberapa hari tidak mau makan. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu memanfaatkan percayaan kakak padamu dan kasih sayang ibu padamu untuk terus tidak memperbaiki diri? Kamu tahu tidak, perusahaan karena kamu sekarang sedang dalam kesulitan besar. Kamu masih tidak mau bertobat. Bukan begitu. Sayang, percayalah padaku. Cukup. Bukan suami, percayalah padaku. Cukup, Roel. Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Kamu tahu tidak betapa besar masalahnya bagi ibu dan perusahaan? Suami, aku tidak memindahkan aset. Aku juga tidak menganiaya mereka. Semua ini adalah fitnah. Kak Ipar, semua ini adalah bukti yang nyata. Apakah kamu menuduh ibu telah memfitnahmu? Aku sangat kecewa padamu. Kamu memanfaatkan statusmu sebagai nyonya muda keluarga Zhou di pertanian. Sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sampai sekarang masih bertindak semaunya kamu. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku sangka dalam setengah tahun aku keluar negeri, Roel tak tumbuh menjadi berhati jahat seperti ini. Jika tidak mengikuti arahan ibu, mungkin. Biarkan Roel merenung lagi. Kapan dia menyesal? Kapan dia boleh kembali ke keluarga Zhou? Kak Ipar, sepertinya kamu tidak bisa kembali ke keluarga Zhou. Nanti, segalanya di keluarga Zhou akan menjadi milikku. Termasuk kakak. Zhou Yansheng, aku adalah istrimu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Sudahlah, ini hanya luka kecil. Tidak perlu repot-repot. Meski luka kecil, aku tetap merasa sedih. Suami, apakah kamu akan selalu mencintaiku seperti ini? Tentu saja, aku akan selalu menjadi sandaranmu. Aku sama sekali tidak menyangka di suatu hari dalam hidupku, sandaran yang telah lama aku percayai ternyata menjadi pelindung orang lain. Kakak Ipar, aku mungkin juga harus memberitahumu satu hal lagi. Sebenarnya, keguguranmu itu bukan kecelakaan. Itu kamu. Kakak juga tahu aku yang melakukannya. Tapi dia cuma bilang itu kecelakaan padamu. Kakak, tunggu sini. Zhou Yansheng, itu kan anak kita. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Apakah kamu benar-benar mengkhianatiku dan berselingkuh dengan adikmu sendiri? Sayang, lihat dekorasi kertas ini. Ditempel di sini bagus ya. Biar aku lihat dulu. Geser ke kiri sedikit. Tidak. Ke kanan. Di sini. Sangat cantik. Tahun depan kita ajari juga bayi kita menempel. Semua ikut kata istri. Bu, mari kita jemput Roer pulang. Oh, Roer sudah tinggal di pertanian selama 1 tahun. Seharusnya sudah cukup introspeksi. Sebentar lagi tahun baru. Jemput dia pulang, rayakan. Aku juga sangat merindukan Roer. Suruh orang menjemput. Baik. Cepat ganti dengan baju bersih, kamu bebas.
Kalau tidak ingin kembali ke sini, jangan bicara sembarangan di luar. Rower, cepat ke sini. Mendekatlah ke ibu. Biarkan ibu melihatmu dengan baik. Rower, kenapa kamu berlutut? Cepat bangun. Ibu, Rower tahu salah. Tolong jangan usir Rower kembali ke pertanian ya. Rower pasti akan jadi anak baik. Rower, cepat bangun. Ibu sudah memaafkanmu. Pasti tidak akan mengirimmu kembali. Cepat bangun. Kakak ipar, ibu sudah memaafkan kesalahanmu dan tidak merusaknya lagi. Kenapa masih terus berlutut? Apakah sengaja marah? Ingin membuat ibu dan kakak merasa bersalah padamu? Rower, ibu dan aku sudah memaafkanmu. Jangan bersikap kanak-kanak lagi. Ibu, menantu bukan marah pada ibu. Hanya karena bekerja keras lama, kaki saya sakit. Sekarang tidak bisa langsung berdiri. Apa? Ah, kakak ipar, kamu masih bilang tidak sengaja marah. Ibu cuma menyuruhmu ke pertanian, mengerjakan pekerjaan ringan. Kamu langsung bilang kaki sakit, bagaimana? Apakah ingin menyebarkan? Membuat orang lain berpikir, ibu menyiksa kamu. Iya, Rower. Aku melihat sendiri. Kamu yang mengganggu pemilik pertanian. Siapa berani membuat kakimu sakit? Cepat bangunlah. Terus berlagak seperti ini. Sudah keterlaluan. Zhou Yansheng, kau benar-benar buta mata dan hati. Sudah setahun berlalu. Sampai sejauh mana kau telah terpengaruh oleh wanita ini? Ataukah kau benar-benar telah beralih cinta? Ibu selalu adil dalam urusan publik dan pribadi asalkan aku mengungkapkan kebenaran. Dia pasti akan membelaku. Ibu, aku ingin menunjuk seseorang. Bu, aku ingin menuduh seseorang. Roe, kamu anak yang baik. Siapapun yang berani menyakitimu, pasti akan kuhadapi. Bu, aku tidak pernah bermalas-malasan. Aku bekerja siang malam di perkebunan. Setiap hari bangun sebelum fajar. Bangun, cepat kerja. Radang dingin di tanganku juga kambuh berulang kali. Bagaimana? Bagaimana bisa terluka separah ini? Ini semua adalah perbuatan Wuxin. Tidak, bukan aku. Kakak ipar, aku tahu kamu selalu lemah dan manja, terbiasa hidup enak. Kamu pasti kesal karena kami menugaskanmu bekerja di desa. Tapi kamu tidak boleh memfitnahku. Ruar, Siner, sudah aku lihat tumbuh besar sejak kecil. Dia bukan orang seperti itu. Roy, mungkin kamu salah paham. Selama kamu di perkebunan, Siner setiap hari mengkhawatirkan keadaanmu di sana. Mana mungkin dia menganiayamu? Mengkhawatirkan aku? Dia menyuap pemilik perkebunan untuk menyiksaku siang malam, membuat hidupku lebih buruk dari mati. Bukan aku.
Bukan, Bu. Aku tidak pernah menyiksa kakak ipar. Kakak ipar, aku tahu kamu cemburu karena setelah kamu pergi, aku mengambil sebagian perhatian ibu dan kakak. Ya seharusnya untukmu. Tapi kamu tidak bisa mencari-cari kesalahan aku tanpa bukti. Shenru, jangan berulah lagi. Apakah dulu aku terlalu memanjakanmu? Sehingga kamu jadi semena-mena. Sekarang bahkan adik ipar pun kamu cemburui. Aku? Roer, karena kamu sudah kembali, kami tetap akan menerimamu dengan sepenuh hati. Kamu seharusnya tidak merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Kenapa? Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Padahal aku yang diperlakukan tidak adil. Kenapa kamu tidak mengaku? Kenapa? Lepaskan! Kakak ipar, kamu menyakiti? Cukup. Awalnya ingin menjemputmu pulang, merayakan tahun baru bersama. Tapi begitu kamu pulang, seperti kucing liar, membuat rumah jadi kacau balau. Sudahlah Yansheng, jangan bicara sembarangan. Ruer dulu tidak pernah menderita. Hatinya penuh kekecewaan. Itu wajar. Kita harus lebih sabar. Jadi kalian pikir aku sedang cari gara-gara? Sengaja mengganggu keharmonisan keluarga ya? Ruer, aku tidak bermaksud begitu. Kesedihan dan lukaku, kalian tutup mata. Malah membela si manis itu. Kalau begitu, aku tidak mau rumah ini lagi. Aku akan menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Shenru, meskipun kamu kembali, apa yang bisa kamu lakukan? Lagi pula kamu tidak punya bukti. Tidak akan bisa membuat masalah besar. Kakak dan mama pasti tetap akan memilih percaya padaku. Kamu terus memakai bajuku. Betul, aku tidak hanya akan memakai bajumu, tapi juga akan merebut priamu. Kamu gila? Berani-beraninya kamu memukulku. Tanpa izin itu namanya mencuri. Sebagai kakak iparmu, aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan membalas dendam. Membalas dendam? Apa maksudnya? Kamu selesai. Sayang, kamu akhirnya datang. Kalau kamu tidak datang lagi, aku hampir dipukul mati olehnya. Apa yang terjadi? Dia menginginkan kalung yang kamu belikan untukku. Karena aku tidak memberikannya, dia memukulku. Jangan asal menuduh. Kakak, dia jelas-jelas cemburu. Dia cemburu karena sejak kamu kembali, kamu begitu perhatian padaku. Sekarang dia bahkan ingin merebut kalung yang kamu berikan padaku. Sekarang ini masih di tangannya. Bukan begitu, Kak. Kalung ini jelas-jelas dia yang memaksaku menerimanya. Sengaja. Lalu kamu masih memakai piyama pasangan aku dan Yansheng. Apakah itu juga aku yang memaksamu memakainya? Bukan, Kak. Kak, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Sudahlah. Siner, kamu sudah dewasa. Biasanya, perilaku dan ucapan harus dijaga batasnya. Sudahlah, Roer. Siner masih muda. Dia juga tidak sengaja. Jangan terus kamu permasalahkan. Su Yansheng, kamu tahu Wuxin bukan adik kandungmu. Tapi kamu menganggap remeh perilakunya yang melewati batas. Aku jadi agak tidak mengertimu. Sayang, ayo kita kembali dan istirahat. Hei, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Ada apa yang kamu cari?
Kakak ipar, hari ini adik datang untuk memberi permintaan maaf kepadamu. Batwarkian sedang cuti hari ini. Dia menugaskan kerabatnya untuk membantu bekerja sehari. Kakak ipar, katanya kamu paling suka minum teh melati. Ini teh yang adik sengaja seduh dengan embun. Coba cicip. Setelah kamu minum teh ini, kita lihat apakah kakak Yansheng masih mau seorang wanita yang kehilangan kehormatan dan tidak menjaga kesuciannya. Gadis cantik, sebentar lagi kamu akan menjadi milikku. Teh ini memang tidak beres. Aku tidak ingin minum hari ini. Apa yang kamu tunggu? Serang! Shenru, kamu juga mengalami hari seperti ini? Ruer, kami sudah kembali. Ruer sangat kompeten dan telah berlatih di pertanian selama setahun. Dia memang kandidat yang tepat untuk posisi presiden direktur grup. Menempatkan Ruer sebagai presiden direktur juga bisa dianggap sebagai kompensasi atas ketidakadilan yang dia alami. Ruer! Kami sudah kembali! Ayo pergi. Ruer! Ruer! Cepat, panggil dokter! Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Kepala pasien mengalami benturan parah. Kapan dia akan sadar? Itu semua tergantung takdir. Ini semua salah Shin-er. Jika Shin-er terus menemani kakak ipar, mungkin kakak ipar tidak akan terjatuh dari tangga. Shin-er, ini bukan salahmu. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Ketua Dewan. Sekarang Nyonya Muda masih belum sadarkan diri, tapi posisi presiden direktur juga tidak bisa dibiarkan kosong terus. Tapi saat ini, di mana bisa menemukan kandidat yang cocok? Asalkan aku bisa menjadi presiden direktur, aku bisa setiap hari. Bersama dengan kakak. Ibu, bagaimana kalau aku yang menggantikan posisi kakak ipar? Posisi presiden direktur juga tidak mungkin diberikan kepada orang luar. Bu, bagaimana kalau aku yang menggantikan posisi kakak ipar? Posisi presiden direktur tidak boleh diberikan kepada orang luar. Tidak boleh. Kamu baru saja menerima surat penerimaan untuk program pasca sarjana di luar negeri. Iya, Shin-er. Kariermu sendiri lebih penting. Tapi, aku pergi ke luar negeri untuk belajar. Awalnya juga ingin membantu meringankan beban ibu dan kakak. Sekarang, kakak ipar mengalami masalah. Shin-er seharusnya maju dan memberikan kontribusi untuk keluarga. Anak baik, kamu sudah berkorban. Shin-er kurang pengalaman. Khawatirnya tidak akan mampu. Halo, Profesor San. Saya dengan sukarela mengundurkan diri dari kualifikasi pasca sarjana luar negeri. Kakak, biarkan Shin-er berkontribusi untuk keluarga.
Sayang, itu dia. Roer, kenapa kamu begitu ceroboh? Bisa jatuh di rumah. Kamu tahu aku dan ibu sangat khawatir tentangmu. Aku pikir dia akan mempercayaiku. Ketua Dewan, karena Nyonya Muda sudah sadar, apakah posisi Presiden Direktur masih akan dipegang oleh Nyonya Muda? Tidak. Aku sudah melepaskan kesempatan belajar di luar negeri. Aku tidak ingin melepaskan posisi Presiden Direktur lagi. Aku tidak akan membiarkan Chenro merebut kesempatanku. Bersama kakak Yanxing. Bagaimana menurutmu, sayang? Roer, kondisi fisikmu sekarang lemah. Tidak cocok untuk bekerja. Masalah Presiden Direktur, kita bicarakan lagi setelah kesehatanmu pulih. Baiklah. Tapi aku tidak akan menuruti kemauanmu. Aku hanya terluka ringan. Tidak apa-apa. Lagi pula, sekarang ini adalah masa kritis bagi perkembangan perusahaan. Adik baru masuk dunia kerja. Mungkin sulit memikul tanggung jawab besar. Kata Roer juga ada benarnya. Jadi lebih baik. Ibu, percayalah padaku. Aku bisa. Karena Nona dan Nyonya Muda sama-sama merasa mampu menjabat sebagai Presiden Direktur. Lebih baik kita adakan kompetisi yang adil, agar semua orang bisa menerima. Aku rasa ini bisa. Seminggu lagi adakan konferensi pers, pemilihan melalui voting. Kalian berdua, bersiaplah. Menggagalkan rencanaku yang bagus. Tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Dokumen proyek kerjasama Grup Yunfei. Kakak ipar, kau terlalu menghayal. Ibu sudah mencurahkan begitu banyak tenaga, tapi tetap tidak bisa bertemu dengan direktur Grup Yunfei. Apalagi kau mau kerjasama dengan Grup Yunfei. Benarkah? Direktur sangat puas dengan dokumen proyekku? Baik, aku segera ke sana. Bagaimana mungkin? Tidak, kalau dia berhasil kerjasama, bagaimana aku bisa sukses mencalonkan diri jadi direktur? Roer, kau mau kemana? Kak Yanxing, apakah Siner akan kalah? Ada apa? Direktur Grup Yunfei sangat puas dengan dokumen proyekku. Aku akan berdiskusi dengannya tentang detail kontrak. Kak, Siner baru lulus kuliah. Sedangkan kakak ipar bisa menggunakan koneksinya sendiri untuk mendapat kesempatan kerjasama dengan Grup Yunfei. Bukankah ini agak tidak adil? Aku mendapat kesempatan ini dengan kemampuan sendiri. Jangan mengacaukan fakta di sini. Ini salah Siner. Kau saja dulu tidak mengorbankan kesempatan belajar ke luar negeri untuk kakak. Pasti aku juga punya kemampuan. Roer, ini hutang kita pada Siner. Kau lebih berpengalaman dari Siner, punya lebih banyak koneksi. Ini tidak adil baginya. Bagaimana kalau kau serahkan saja dokumen proyek ini kepada Siner? Bagaimana kalau kamu menyerahkan proposal proyek ini kepada Siner? Proposal proyek ini adalah hasil jerih payahku yang kukerjakan siang malam selama berhari-hari tanpa koneksi dan pengalaman. Janganlah dia memaksakan diri untuk bersaing denganku. Tapi Siner mengorbankan studinya di luar negeri untuk perusahaan. Apa salahnya kamu mengalah sedikit untuknya? Kamu selalu memberinya apapun yang dia inginkan. Kalau nanti dia menginginkan kamu, apa? Aku juga harus memberikannya. Apa maksudmu? Aku dan Siner? Tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan membuat keributan tanpa alasan. Lukamu belum sembuh. Istirahatlah dulu. Proposal proyek ini biarlah Siner yang mengerjakannya. Nanti aku carikan proyek lain untukmu. Baik. Seseorang yang sudah berpihak akan punya segudang alasan. Baik. Serahkan saja padanya.
Kakak ipar, proposal proyek yang kau kerjakan dengan susah payah akhirnya jatuh ke tanganku hanya dengan sedikit kata-kata. Sepertinya kakak juga tidak begitu mencintaimu. Aku ingat proyek ini sebelumnya dihubungi oleh Shenru. Kenapa sekarang diganti? Denganmu untuk bernegosiasi denganku. Direktur Yun, Shenru bilang, kakak telah mencarikan proyek yang lebih baik untuknya. Yang ini tidak dia minati. Proyek ini tidak bisa diselesaikan tanpa pengalaman dan wawasan. Beberapa tahun, ku dengar. Nona Wu baru lulus kuliah. Apakah proyek ini benar-benar diselesaikan olehmu? Ketua direksi sangat mengakui proposal proyek ini. Sepertinya kerjasama ini sudah pasti berhasil. Direktur Yun, saya jamin proposal proyek ini benar-benar saya kerjakan sendiri. Diselesaikan secara mandiri. Berani sekali kamu. Kamu berani sekali. Data yang begitu penting, kamu berani membuat kesalahan. Apakah kamu ingin membuat grup Yunfe yang besar ini? Karena kelalaianmu, rugi puluhan juta. Shenru, kamu sengaja menjebak aku. Direktur Yun, izinkan saya menjelaskan. Keluar! Sayang, mandi dulu dan tunggu aku dengan manis. Kapan naik jabatan? Semua tergantung kata-kataku. Bukankah ini wakil direktur grup Yunfe? Jika aku bisa menanganinya, proyek ini pasti akan menjadi milikku. Direktur San, ini adalah pengalaman pertamaku. Hal yang kamu janjikan padaku. Jangan sampai lupa. Tenang saja sayang, tidak ada hal yang tidak bisa kulakukan. Husin, jika di konferensi pers, kakak tersayangmu melihat kamu berselingkuh dengan pria lain, ekspresimu pasti akan sangat menarik. Konon katanya, kandidat presiden direktur grup kali ini adalah menantu perempuan dan anak angkat ketua. Ya, kami pasti akan memilih dengan baik. Memilih seorang presiden direktur yang berbudi luhur. Tapi aku dengar, sepertinya Nyonya Muda baru kembali dari desa beberapa hari lalu mampir di gedung dan mencoba bunuh diri. Sepertinya kondisi mentalnya tidak terlalu baik. Apakah dia masih bisa bekerja normal? Tidak tahu. Kau yang menyebarkan kabar bohong itu. Ternyata otak kakak ipar tidak terlalu rusak juga ya. Tapi jika aku jadi kamu, mungkin sudah lama mengundurkan diri secara sukarela. Lagi pula, aku juga tidak ingin tetap di sini, mempermalukan diri. Otakmu ini hanya bisa mengeluarkan trik-trik rendahan ini. Kau, ini hanyalah hidangan pembuka saja. Pertunjukan yang sesungguhnya masih di belakang. Kau, tunggulah saja untuk diusir keluar. Apa maksudmu? Kau ingin menggunakan cara-cara hina apa lagi? Selanjutnya, mari kita persilakan kedua. Kandidat Presiden Direktur naik ke panggung untuk menyampaikan sambutan. Mari kita berikan tepuk tangan. Kakak ipar, yang mampu, dialah yang berhak. Inilah putri yang paling dimanja oleh ketua dewa. Cantik sekali. Bekerja bukan kontes kecantikan. Cantik itu tidak berguna. Harus dilihat dari kemampuan yang sebenarnya. Halo semuanya, meskipun saya baru lulus kuliah, saya tidak seperti kakak ipar yang karena berbuat salah harus pergi ke desa menderita untuk mengasah karakter. Saya kurang pengalaman praktis, tetapi sejak kecil saya menerima pendidikan elit. Dan kakak saya sejak kecil selalu membimbing saya secara langsung tentang pengalaman di bidang bisnis. Jadi saya sangat yakin saya dapat menjabat sebagai presiden direktur kali ini.
Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Nyonya Shenru, istri muda grup Zhou, untuk berpidato. Meskipun pakaiannya yang muda sederhana, tetapi wajahnya tenang. Pantaslah dia pernah mengalami badai kehidupan. Tetapi saya baru saja mendengar Nyonya muda baru kembali dari desa dan mengalami masalah kejiwaan. Memilihnya sebagai presiden direktur, apakah risikonya terlalu besar? Hadirin sekalian, saya tidak sefasih adik, tetapi bekerja. Tidak pernah sekadar omong kosong. Saya selalu bicara dengan kemampuan. Ini adalah yang sudah saya raih. Dokumen kerjasama dengan Grup Yunfei. Grup Yunfei akan berinvestasi 50 miliar untuk perusahaan kita. Untuk mengembangkan produk baru. Ini masih ada kemampuan juga. Ya, Nyonya muda berhasil merundingkan kerjasama dengan grup Yunfei. Kurasa rumor itu palsu. Orang gila mana yang bisa mendapatkan proyek sebesar ini? Bagaimana mungkin dia menandatangani proyek ini? Aku sudah jelas-jelas. Bagaimana mungkin dia bisa menandatangani kontrak ini? Padahal aku sudah... tak disangka, Nyonya muda benar-benar berbakat dan sukses di usia muda. Grup Yunfei itu adalah tulang yang sulit dikunyah. Ketua direksi sendiri yang turun tangan pun tidak berhasil. Tak disangka, Nyonya muda ternyata berhasil. Aku memilih Nyonya muda. Kupikir Nyonya muda, keluarga Zhou ini, tidak hanya mentalnya sehat, tetapi juga berbakat dan cantik, yang sebelumnya pasti hanya rumor. Nyonya muda sungguh, berani dan cerdik. Keluarga Zhou benar-benar mendapatkan menantu perempuan yang baik. Tapi tetap lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bisa bicara, tapi tidak bertindak. Aku juga memilih Nyonya muda. Ku memang tidak salah menilainya. Roer sangat hebat. Kau harus menghargainya baik-baik. Bagaimana mungkin Roer berhasil merundingkan proyek ini? Bukankah sudah diberikan kepada Siner? Adik, berpura-pura menjadi teh hijau atau berpura-pura lemah mungkin bisa membuat ibu mertua dan Zhou Yansheng memihakmu. Tapi di dunia kerja, hanya kemampuan yang dilihat. Di depan kepentingan perusahaan, tipu muslihatmu tidak berlaku lagi. Hasilnya sudah jelas, berikut ini saya umumkan. Presiden Direktur baru Grup Zhou adalah... Aku menentang. Siner, jangan macam-macam. Aku tidak macam-macam. Aku menentang karena kontrak ini. Itu jelas-jelas palsu. Ini. Yang ini palsu. Benar. Omong kosong? Apa buktimu mengatakan ini palsu? Karena kontrak yang asli ada di tanganku. Karena kontrak yang asli ada di tanganku. Dia juga punya kontrak ini. Tidak mungkin. Kakak Ipa, meskipun memang kamu yang pertama menghubungi Grup Yunfei, tapi pada akhirnya akulah yang pertama menandatangani kontrak. Bagaimana bisa kamu merebut jasaku? Jasamu apa? Jika kontrak Nona Wu yang asli, maka Nyonya muda telah memasukkan kontrak. Karena demi naik jabatan dengan memasukkan kontrak. Aku ingat tahun yang lalu, Nyonya muda juga secara diam-diam memindahkan dana grup. Benar-benar kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Roy, apakah yang dikatakan Siner benar? Kamu benar-benar demi merebut posisi direktur dari China. Memalsukan kontrak? Menurutmu, akulah orang yang akan demi posisi direktur melakukan segala cara. Kamu adalah suamiku, orang yang paling dekat denganku. Apakah kamu pernah sungguh-sungguh mempercayaiku? Rue, sekarang bukan saatnya di sini untuk bertindak emosional. Roer, di acara serius seperti hari ini, kamu seharusnya tidak bertindak seperti ini. Ini membuat keluarga Zhou kehilangan muka di kemudian hari. Roe, minta maaflah kepada sini ya. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Aku akan menyegel informasi ini dengan ketat. Zhou Yansheng, kontrak saya itu asli. Kamu percaya atau tidak? Jangan main-main. Kamu hanya perlu menjawab. Percaya atau tidak padaku? Cukup, Shenru. Ini cuma satu proyek. Apa kamu harus membuat keributan? Hingga semua orang tidak tenang baru lega? Zhou Yansheng, tidak kusangka kamu bisa sampai membela Wuxin dan berkonfrontasi denganku di depan umum. Nyonya muda,
Segala sesuatu memerlukan bukti. Mungkin lebih baik Anda turun dari panggung dulu, tenangkan diri. Zhou Yansheng, aku sudah tahu jawabanmu. Semoga kamu tidak menyesal. Bukti ada padaku. Ini adalah buktiku. Ini adalah buktiku. Pak Sun, ini pertama kalinya aku. Janji yang sudah diucapkan jangan sampai diganggu. Bukankah ini wakil presiden direktur grup Yunfei? Kenapa bisa berpelukan dengan Nona Wu? Benar-benar tidak menyangka mereka ternyata punya hubungan. Bukan seperti itu, bukan. Adik. Pulang pagi, pulang malam yang kamu sebut. Ternyata untuk menemani tidur. Dan merebut kontrakku. Bukan kak, video ini palsu. Video ini disintesi AI, kamu memfitnahku. Memfitnah, bukti ada di depan mata. Kalau video ini palsu, kamu bisa pergi ke kantor polisi untuk melaporkanku. Tapi aku sarankan, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Jangan sampai mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang tidak tahu setahun lalu karena kelakuan burukmu, kamu diusir ke desa. Kamu pikir orang-orang akan percaya perkataanmu? Benar, lagi pula Nyonya Muda pernah melakukan hal yang merugikan grup. Ucapannya tidak bisa dipercaya begitu saja. Memang. Satu video memang kurang meyakinkan. Bagaimana jika aku bisa memanggil orang yang bersangkutan ke sini? Satu video memang tidak cukup meyakinkan. Bagaimana jika saya bisa menghadirkan orang yang bersangkutan? Presiden Direktur Yun, Anda datang? Jika saya tidak datang, apakah kamu akan selalu membela adikmu sampai akhir? Presiden Direktur Yun, kehadiran Anda secara langsung adalah untuk membersihkan nama Nona Wu. Saya bukan orang yang buta dan tuli. Wakil Presiden Direktur perusahaan kami telah dipecat karena perilaku buruk dan mengubah kontrak perusahaan secara sepihak. Artinya, video Nona Wu dengan Wakil Presiden Direktur grup Yunfei itu benar. Untuk perilaku persaingan tidak sehat seperti ini, saya tidak akan mentolerirnya. Nona Wu benar-benar lapar. Apa saja bisa dimakan. Ya, jadi Nyonya Muda yang kami tuduh itu tidak bersalah. Dialah yang benar-benar berhasil merundingkan kerja sama ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kerja sama miliaran. Mana mungkin mudah dicapai? Mungkin. Dia juga sudah tidur dengan ketua dewan direksi grup Yunfei. Saya tidak secantik Anda. Shenro direkomendasikan oleh pihak kampus untuk magang di perusahaan kami saat masih kuliah di Universitas Qingbei dan menciptakan nilai besar bagi perusahaan kami. Kemudian dia menikah ke keluarga Zhu dan menolak tawaran gaji tinggi saya untuk tetap bekerja. Dia bekerja sepenuh hati untuk Zhu Group. Sekarang saya mendapat kesempatan bekerja sama dengannya. Merupakan kehormatan bagi Yunfei Group. Tak disangka, Nyonya Muda begitu rendah hati. Demi Zhu Shi, kau diam-diam telah berkorban begitu banyak. Siner, ini hanyalah posisi presiden direktur. Bagaimana bisa kau tidak menjaga dirimu sendiri? Ibu aku. Karena yang dia inginkan adalah hal lain. Karena yang dia inginkan adalah hal lain. Nyonya Muda, apa maksudnya ini? Dulu yang memindahkan aset, grup Zhou bukan aku. Itu Wu Xin yang melakukannya. Wu Xin yang melakukannya? Dia ternyata orang seperti itu. Kakak, percayalah padaku. Meskipun aku memang sempat tergoda, sangat ingin mendapatkan posisi presiden direktur ini, tapi aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan grup. Semua ini pasti. Kakak iparku melihat aku melakukan kesalahan. Dia sengaja ingin menjebakku. Ini adalah data yang kudapat dari polisi. Wu Xin menggunakan rekeningku sebagai kedok untuk mentransfer aset keluarga Zhou ke rekening luar negerinya untuk menjebakku. Wu Xin, kamu ingin mengusirku dari sisi Zhou Yansheng? Sampai sekarang, kamu masih tidak mau mengaku? Shenro, ternyata semua ini adalah rancanganmu. Melihatku jatuh ke dalam perangkapmu selangkah demi selangkah. Kamu sangat senang, ya? Sinner. Apa yang dikatakan Roer benar.
Sina, sejak keluarga Zhou mengangkatmu, kami selalu memperlakukanmu dengan baik, bukan? Mengapa kamu ingin menjebak kakak iparmu dan merugikan kepentingan grup? Mengapa? Atas dasar apa? Dia, Shenru, sejak awal. Begitu dia menikah masuk keluarga Zhao, dia bisa mengambil perhatian dan kasih sayangmu dan kakakmu dariku. Padahal, aku yang selalu menemani kalian selama ini. Saya menikah ke keluarga Zhou hanya ingin menjadi menantu yang baik dan menjalankan kewajiban sebagai istri. Tidak pernah terpikir untuk bersaing denganmu, mendapatkan kasih sayang, sementara kamu bersekongkol dengan pemilik kebun untuk mempermalukanku, merancang rencana untuk menodai kehormatanku. Bukan begitu, suamiku. Percayalah padaku. Cukup, sampai sekarang kamu masih belum sadar juga. Kamu tahu tidak betapa besar masalah yang kamu timbulkan untuk ibu dan perusahaan, Ruer. Aku dan ibu sudah memaafkanmu. Jangan bersikap seperti anak kecil lagi. Ibu, menantu bukan sedang marah pada ibu. Hanya karena bekerja keras dalam waktu lama, kaki saya jadi bermasalah. Sekarang tidak bisa berdiri untuk sementara. Apa? Ruer, apakah kamu salah paham selama kamu di kebun? Siner setiap hari mengkhawatirkanmu. Apakah kamu baik-baik saja di sana? Bagaimana mungkin dia sengaja memperlakukanmu dengan buruk? Mengkhawatirkan aku? Dia menyuap pemilik kebun, menyiksaku siang dan malam. Membuatku hidup lebih buruk dari mati. 原来柔儿说的都是真的。 Sina, kamu bodoh sekali. Wusin, kamu diduga melakukan penipuan, pengalihan aset ilegal. Sekarang kami akan menahanmu untuk penyelidikan sesuai hukum. Dia ternyata menipu. Bisa melakukan hal seperti ini. Kakak, tolong aku. Kamu tidak bisa membiarkanku. Sinar, kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak, benarkah engkau tidak merasakan cintaku padamu? Semua yang kulakukan ini, semuanya untukmu. Apa yang terjadi ini? Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Adik? Tidak pernah ada pikiran lain sama sekali. Tapi aku sama sekali tidak ingin menjadi adikmu. Yang kuinginkan adalah menikahimu. Hah? Ini adalah... Tapi aku sama sekali tidak ingin menjadi adik perempuanmu. Yang aku inginkan adalah menikahimu. Astaga. Ini sungguh mengejutkan. Ternyata adik ipar perempuan selalu berulah. Rupanya untuk menggantikan kakak ipar, astaga. Bicaralah nanti di kantor polisi. Bawa dia pergi. Jangan, Kak. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara, Kak. Ruer, aku tidak tahu kalau kau mengalami begitu banyak ketidakadilan. Aku seharusnya mempercayaimu. Ruer, mulai hari ini, kau adalah satu-satunya presiden direktur dari grup Yo. Maafkan kami. Jabatan presiden direktur ini tidak akan kujabat lagi. Apakah Nyonya Muda mencalonkan diri sebagai presiden direktur? Hanya untuk mengungkapkan sifat buruk adik ipar perempuan di depan umum. Betapa besar penderitaan yang harus dialaminya. Sampai bisa melakukan hal seperti ini. Ruer, jika ini karena Wuxin, kami bisa memberikan kompensasi yang layak. Janganlah. Ruer, aku salah. Aku seharusnya mempercayaimu. Maafkan aku. Bolehkah? Luka tidak akan sembuh seketika hanya karena penderitaan berhenti. Kenangan menyakitkan juga tidak akan terlupakan hanya karena satu permintaan maaf. Zhou Yansheng. Mari kita akhiri di sini.
kukira Roer pasti sedang marah. Dia menyalahkanku karena tidak melindunginya. Benar. Percayalah padaku. Aku pasti akan membuat mereka yang menghinamu membayar mahal atas perbuatan mereka. Nyonya muda memang mudah ditindas. Dia tidak melapor ke nenek dan tuan muda. Itu karena Anda sudah membuatnya tunduk? Berani dia melapor? Lagi pula, nona kita yang membela kita, kan? Betul. Kalian mau apa? Perintah, Tuan Muda. Siapapun yang pernah mengganggu Nyonya Muda harus membayar konsekuensinya. Dulu, bagaimana kalian menyiksa Nyonya Muda? Hari ini akan dibalas berlipat ganda. Aduh, aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Jangan pukul aku. Aku tidak akan berani lagi. Lain kali tidak berani lagi. Jangan pukul aku. Tidak berani lagi. Jangan pukul aku. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Roer, apakah dulu kamu juga merasakan penderitaan seperti ini? Aku yang tidak melindungimu dengan baik. Tuan Muda, videonya sudah direkam semua. Jangan pukul lagi. Tidak berani lagi. Pulang! Roer, aku pergi ke kebun hari ini. Kenapa kamu membereskan barang-barang? Kamu mau meninggalkanku? Mari kita bercerai. Ayo kita bercerai. Masa tunggu perceraian adalah 30 hari. Jika kamu tidak menandatanganinya secara sukarela, saya akan mengajukan gugatan. Roer, apa kamu masih menyalahkanku, Roer? Hari ini, aku pergi ke peternakan. Sudah menghajar orang-orang yang mengganggumu. Maafkan aku, ya. Zhou Yansheng, kamu masih belum mengerti. Aku bercerai denganmu, bukan karena impulsif, tapi karena kekecewaanku hari demi hari telah mencapai puncaknya. Roer ingin bercerai denganmu. Bu, aku benar-benar akan kehilangan dia. Roer anak yang baik. Kitalah yang bersalah padanya. Masa tunggu perceraian. Bukankah ada 30 hari? Roer orang yang lembut hatinya. Kamu sering-seringlah membujuknya. Mungkin saja dia akan berubah pikiran. Roer. Kenapa kamu datang? Perjanjian cerai sudah ditandatangani? Tidak, aku tidak akan menandatanganinya, Roer. Aku benar-benar tahu salahku. Pulanglah bersamaku. Roer, aku sungguh-sungguh tahu aku salah. Pulanglah denganku. Aku bekerja dengan sangat baik di grup Yunfei. Lebih nyaman daripada di grup Show. Kamu begitu hebat. Dimanapun akan bersinar. Hari ini aku datang untuk... Baik, lakukan seperti itu. Begini saja, baik.
Ruel, kamu pulang kerja. Sudah sangat malam. Kamu pasti lapar. Ini sup kambing yang khusus aku buat untukmu. Katanya, banyak makan daging kambing. Sangat baik untuk kesehatan perempuan. Kamu menungguku di sini seharian hanya untuk mengantarkan sup kambing untukku. Kamu menungguku di sini seharian hanya untuk mengantarkan sup kambing untukku. Iya, aku ingat. Kamu paling suka makan sup kambing. Dulu suka minum, sekarang tidak suka lagi. Ruel, sejak kapan kamu berubah? Tidak suka lagi. Bagaimana aku tidak tahu? Sejak Kalio mengurungku bersama kambing yang gila ke dalam kamar gelap, kambing itu mematahkan 3 tulang rusukku. Kemudian kambing itu mati. Kalio baru melepaskanku. Oh, Ruel, aku sudah menghukum orang-orang yang menyakitimu. Kamu bisa tenang, aku. Kamu membantuku menghukum para pelaku kekerasan itu. Apakah lukaku bisa sembuh sepenuhnya? Kasih sayang yang terlambat lebih hina dari rumput. Jangan lakukan hal yang sia-sia lagi. Ingat untuk menandatangani perjanjian cerai. Rower. Rupanya aku menyakitinya begitu dalam. Dia sudah memiliki orang yang disukai lagi. Keluarlah! Semuanya keluar! Keluar! Aku mau roar, roar. Cepat panggil dokter! Tuan muda pingsan! Roar. Roar. Nyonya, bagaimana kalau Anda menelepon? Nyonya muda saja. Tuan muda mau kau makan begini, bukanlah solusi. Ruel. Ruel, jangan pergi. Ruel. Ruel. Ruel, akhirnya kamu datang. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Ruel, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Akhirnya aku bertemu denganmu. Hari terakhir, tanda tangani. Ini hutangmu padaku. Tidak ada ruang untuk berbalik lagi. Cinta kita, sejak kamu tidak lagi percaya padaku, pada saat itu, sudah berakhir. Aku... Kembalikan kepada pemiliknya. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Ibu, Bibi, kenapa Bibi ada di sini? Xiaoru, selama kamu mau, aku akan selalu menjadi ibumu. Hal yang terjadi sebelumnya, itu salahku. Aku tidak mendidik Wuxin.
dengan baik hingga membuatmu menderita luka seberat ini. Kamu dan Yan Sheng juga tidak akan sampai berakhir dengan perceraian. Bibi, aku sebelumnya memang pernah menyalahkan Bibi. Aku kira Bibi akan dengan tegas berada di pihakku. Tapi... Ru'er, dari lubuk hatiku aku mengakui kamu. Bibi hanya mengakui aku sebagai menantu perempuan. Tapi tidak pernah benar-benar memahami aku. Yan Sheng, dia benar-benar sudah menyadari kesalahannya. Bibi, aku dan dia sudah sama sekali. Tidak mungkin lagi. Presiden Direktur Shen, mohon maaf mengganggu beberapa menit waktu Anda. Kami mendengar Anda telah menyumbangkan seluruh bonus jutaan yang diperoleh dari grup Yunfei kepada Yayasan Bersama Perempuan. Apakah ini benar? Aku berharap semua perempuan yang terperangkap dalam kesulitan dapat segera sadar. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, baru bisa keluar dan memperoleh kehidupan baru. Kami mendengar putra dari grup Zhou masih memiliki perasaan pada Anda. Mohon tanya, apakah Anda masih ada keinginan untuk rujuk? Masa lalu yang kelam tak perlu dikejar lagi. Jalan di masa depan, cerah dan gemilang. Sendirian pun bisa menjalani hidup dengan penuh warna.